Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siskawati dari Prodi Ilmu Kelautan ingin mempresentasikan tugas akhir plankton. Yang pertama yaitu HAB. HAB merupakan terjadinya peningkatan populasi fitoplankton secara drastis atau secara cepat sehingga akan mengakibatkan berbagai masalah seperti kematian massal organisme akuatik, keracunan pada manusia, serta penurunan kualitas air. Faktor terjadinya HAB ialah pemanasan global yang mengakibatkan suhu perairan meningkat yang akan memicu aktivitas metabolisme alga dan mengakibatkan aktivitas pembelahan sel yang dilakukan berlangsung lebih cepat. Kategori terjadinya HAB ada dua. Red time maker. Kategori red time maker disebabkan oleh ledakan populasi fitoplankton berpigmen sehingga warna laut akan berubah sesuai dengan warna pigmen spesies fitoplankton. Ledakan populasi fitoplankton tersebut dapat menutup permukaan perairan sehingga selain menyebabkan depleksi oksigen, juga dapat menyebabkan gangguan fungsi mekanik maupun kimiawi pada insan ikan. Toxic producer. Toxic producer disebabkan oleh metabolisme sekunder yang bersifat toksik dari suatu fitoplankton, sehingga toksik tersebut dapat berakumulasi pada biotop perairan seperti ikan dan karang. Dampak negatif dari HAB ialah bagi perekonomian dan bagi ekosistem perairan. Cara penanganan HAB itu ada dua macam, yaitu cara alami dengan cara menebar atau membuat keramba jaring apung ikan pemakan plankton atau plankton feeder di perairan yang blooming alga yang terbilang rendah hingga sedang. Cara kimianya yaitu dengan menggunakan bahan kimia algosida pada perairan yang tercemar blooming alga. Algosida yang bisa digunakan adalah CuSO. Selanjutnya eutrofikasi. Jadi eutrofikasi merupakan proses pengayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Limbah yang mendukung unsur hara, fosfor, dan nitrogen akan merangsang pertumbuhan fitoplankton atau alga dan meningkatkan populasi perairan. Ciri-ciri dari eutrofikasi ialah meningkatnya jumlah alga tumbuhan air mikro di sungai akibat kelebihan fosforat. Warna air akan terlihat kehijauan, berbau tidak sedap, dan keruh. Peningkatan jumlah eceng gondok dan penurunan kualitas air karena rendahnya konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam air. Proses terjadinya eutrofikasi ialah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang mengakibatkan kadar nutrisi seperti nitrogen atau fosforat yang merangsang pertumbuhan berlebihan ke alga. Ketika alga mati, terjadi pembusukan yang mengurangi oksigen di air dan menyebabkan kematian pada hewan air. Faktor penyebab terjadinya eutrofikasi ialah ada beberapa hal. Di antaranya karena ulah manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan, emisi nutrisi dari industri digadang-gadang sebagai penyebab utama eutrofikasi perairan. Limbah nutrisi sendiri berasal dari proses alamiah di lingkungan air itu sendiri. Industri, detergen, pupuk pertanian, limbah manusia, dan peternakan. Dampak eutrofikasi pada perairan. Akibatnya kualitas air di banyak ekosistem air menjadi sangat menurun. Rendahnya konsentrasi oksigen terlarut, bahkan sampai batas nol, menyebabkan makhluk hidup di
makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga akhirnya menjadi mati. Solusi dalam menghadapi eutrofifikasi. Ada beberapa solusi dalam menghadapi eutrofifikasi ialah 1. Menggunakan pupuk organik. 2. Jangan gunakan bahan peledak dan racun. 3. Jangan membuang limbah ke sungai. 4. Pencemaran AMDAL secara matang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.